Rio membeku. Napasnya tercekat saat hawa dingin menyentuh tengkuknya. Kamera di tangan Dimas merekam jelas sosok pocong tanpa kepala yang berdiri tepat di belakang Rio. Tubuh makhluk itu tinggi, kurus. Kain kafannya basah berlumpur dan rantai kuburan di tangannya terus bergesekan di tanah. Yang ini, suara itu keluar dari leher buntungnya. Perlahan, tangan pucat pocong itu mulai mengarah ke kepala Rio. Rio, Sarah menjerit. PRUKK. Aldi spontan menarik Rio hingga keduanya jatuh ke tanah berlumpur. Tepat sesudahnya, tangan pocong itu menghantam pohon bambu di belakang mereka. Pohon itu patah seketika. Dimas panik. Anjir! Lari. Mereka kembali berlari menyusuri tepian situ Ciburui. Air danau di samping mereka mulai bergelombang keras. Buer. Satu demi satu kepala manusia muncul dari permukaan air. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Beberapa berbisik lirih. Gantikan kami. Jia lapar. Kepala. Sarah berhenti mendadak di depan sebuah bangunan kecil reot dekat danau. Dindingnya kayu lapuk, atapnya hampir runtuh. Masuk, katanya. Mereka segera masuk dan mengunci pintu kayu rapuh itu. Di dalam ruangan hanya ada meja tua, beberapa sesajen kering, dan bau dupa bercampur anyir darah. Dimas masih terengah. Apa sebenarnya tempat ini? Sarah menyenter dinding. Di sana terdapat tulisan kuno berbahasa Sunda yang sebagian sudah pudar. Di bawahnya ada gambar manusia tanpa kepala di rantai batu kubur. Sarah langsung pucat. Ini tempat ritual. Lama? Rio menatapnya bingung. Sarah bicara pelan. Dulu ada penjaga makam di sini, katanya. Dia dituduh mempraktikkan ilmu hitam dan dipenggal warga. Terus, mayatnya dibuang ke situ, Ciburui, tapi kepalanya hilang. Suasana mendadak dingin. Sarah melanjutkan dengan suara gemetar. Sejak itu, arwahnya bangkit. Dia nyari kepala manusia untuk mengganti kepalanya sendiri. Aldi duduk lemas di lantai. Jadi, kepala di danau itu, korban. Brok, pintu kayu tiba-tiba bergetar keras. Semua langsung diam. Suara rantai terdengar tepat di luar pintu. Perlahan, sesuatu menyeret dirinya mengelilingi pondok. Dimas mengarahkan kamera ke jendela kecil dan ia langsung menjerit. Di luar sana berdiri puluhan pocong tanpa kepala mengelilingi pondok, diam, tidak bergerak. Hanya satu yang berjalan perlahan ke arah pintu. Pocong utama, penjaga situ, Ciburu, BRA, kakak pintu, kembali dihantam keras. Kayunya mulai retak. Sarah buru-buru mengeluarkan kain merah ritual dan menaruhnya di lantai. Kita harus selesaiin ritual penutup sekarang. Rio panik. Caranya gimana? Sarah menggambar lingkaran dengan abu dupa. Kalau ritual berhasil, gerbang arwah bakal tertutup. Kalau gagal, Sarah terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, dia akan ambil satu kepala malam ini. Brok, retakan. Pintu semakin besar dari celah kayu. Muncul tangan pucat penuh lumpur. Jari-jarinya panjang dan hitam seperti mayat membusuk.
Aldi mundur ketakutan sampai tubuhnya menyentuh sesuatu di belakang. Ia menoleh pelan, dan darahnya langsung terasa. Berhenti. Di sudut ruangan yang gelap, ada seorang perempuan tua tanpa mata. Duduk diam menghadap mereka. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Lalu ia berbisik, ritualnya tidak akan berhasil. Karena salah satu dari kalian sudah dipilih. Ruangan reot itu mendadak terasa semakin sempit. Perempuan tua tanpa mata di sudut pondok masih tersenyum lebar. Giginya hitam, pipinya robek sampai hampir ke telinga. Salah satu dari kalian sudah dipilih. Suara seraknya membuat Aldi langsung menjerit dan mundur. Itu apaan? Dimas mengarahkan kamera dengan tangan gemetar. Namun anehnya, di layar kamera, sudut ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sarah, lu lihat juga kan? Bisik Rio pucat. Sarah mengangguk pelan. Wajahnya sudah penuh keringat dingin. Itu bukan manusia. Bro, pintu pondok kembali dihantam keras. Kayu lapuk mulai terbelah. Dari luar terdengar suara rantai diseret mengelilingi bangunan. Perempuan tua itu lalu menunjuk perlahan ke arah Dimas. Dia, semua langsung menoleh. Dimas membeku. Hah? Gue? Perempuan itu tertawa lirih. Dia sudah ditandai sejak pertama datang. Tiba-tiba kamera di tangan Dimas mati sendiri. Layar hitam. Lalu muncul bayangan samar. Seseorang berdiri tepat di belakang. Dimas, tubuh terbungkus kafan. Tanpa kepala, Dimas langsung menjatuhkan kameranya. Lampu pondok padam total, gelap. Hanya suara napas panik mereka yang terdengar, dan suara rantai itu semakin dekat. Sarah buru-buru menyalakan lilin ritual. Cahaya kecil itu memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka hampir pingsan. Di langit-langit pondok bergelantungan puluhan kepala manusia. Mata mereka terbuka, mulut mereka bergerak pelan. Gantikan kami. Dia datang. Kepalamu. Aldi menangis histeris. Gue mau pulang. Mendadak, pintu pondok jebol. Kabut hitam langsung masuk bersama bau tanah kubur yang busuk. Di ambang pintu berdiri pocong penjaga situ Ciburui. Lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya kini penuh lumpur basah, seperti baru keluar dari dasar danau. Rantai besi di tangannya menyeret potongan batu nisan. Makhluk itu perlahan melangkah masuk. Tidak melompat, hanya berjalan lambat. Namun, setiap langkahnya membuat lantai kayu pondok berderit keras. Dimas gemetar hebat. Kenapa gue? Kenapa gue yang dipilih? Sarah menatapnya pucat. Karena waktu pertama datang, lu yang pertama kali menyorot lehernya lewat kamera. Mata Dimas membesar. Sarah melanjutkan. Konon, siapapun yang melihat langsung lubang lehernya, arwahnya bakal ditandai. Pocong itu kini berhenti tepat di depan Dimas. Dari leher buntungnya keluar suara berat bergema. Kepalamu. Rantai besinya perlahan terangkat. Dimas jatuh berlutut sambil menangis. Rio mencoba menariknya mundur, tapi tubuh Dimas seperti ditahan sesuatu dari bawah lantai pondok.
muncul tangan-tangan pucat mencengkeram kaki Dimas. "Rio, tolong!" Sarah berteriak. "Ritualnya sekarang atau kita semua mati." Ia mulai membaca mantra Sunda kuno sambil membakar kain merah ritual. Angin hitam berputar di dalam pondok. Kepala-kepala di langit-langit mulai berteriak bersamaan. Pocong itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu muncul perlahan dari leher buntungnya. Bukan kepala manusia, melainkan wajah hitam rusak dengan mata putih kosong dan mulut penuh gigi panjang. Makhluk itu menatap langsung ke arah Dimas, lalu berbisik, "Aku ingin wajahmu." Angin hitam berputar liar di dalam pondok tua dekat situ Ciburu. Lilin ritual milik Sarah berkedip cepat. Api berubah hijau. Di hadapan mereka, pocong penjaga situ Ciburui berdiri tegak sambil menatap Dimas. Wajah hitam mengerikan yang muncul dari leher buntungnya perlahan tersenyum. "Aku ingin wajahmu." Dimas menjerit histeris saat tangan-tangan pucat dari bawah lantai mulai menarik tubuhnya. Rio langsung memegang tangan Dimas sekuat tenaga. "Pegang gue." Kayu lantai retak. Tangan-tangan Maya terus bermunculan dari celah-celah papan. Sarah masih membaca mantra dengan suara bergetar yang dikubur tanpa kepala. Kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Namun mendadak perempuan tua tanpa mata itu tertawa keras. Tidak akan berhasil. Ia menunjuk ke Rio. Karena kepala pengganti sudah dipilih sejak awal. Semua langsung menoleh ke Rio. Wajah Rio pucat. Apa maksudnya? Perempuan itu menyeringai. Orang yang pertama menyebut namanya adalah persembahan utama, dan Rio teringat sesuatu. Saat pertama tiba di danau, dialah yang dengan sombong berkata, "Pocong penjaga situ Ciburui, tunjukkan dirimu." Tubuh Rio langsung dingin. Pocong itu perlahan menoleh ke arahnya. Rantai besinya jatuh berisik ke lantai. Lalu seluruh kepala manusia di langit-langit berteriak bersamaan. Kepalanya milik Rio. Pondok tiba-tiba hancur sebagian. Dinding kayu roboh diterjang angin hitam. Kabut dari danau masuk memenuhi ruangan. Dan di luar sana, puluhan pocong tanpa kepala kini berdiri mengelilingi pondok sambil menatap Rio. Diam, tidak bergerak. Sarah menjerit. Ritualnya butuh tumbal. Rio menatap Sarah dengan panik. Jadi gimana caranya nutup ritual ini? Sarah menangis. Arwah itu harus dikasih kepala pengganti. Suasana mendadak hening. Rio perlahan menatap Dimas yang masih terjebak tangan-tangan mayat. Lalu menatap Aldi. Kemudian Sarah. Matanya mulai berubah putus asa. Kalau nggak ada yang dikorbanin, Sarah menunduk. Kita semua mati. Pocong itu mulai berjalan mendekat. Selangkah, selangkah, semakin dekat ke Rio. Tubuhnya kini mengeluarkan bau busuk bangkai bercampur lumpur dan darah. Saat jaraknya tinggal 1 meter, Rio tiba-tiba mengambil kamera Dimas yang terjatuh. Ia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca.
Kalau gue mati, upload videonya. Rio, jangan, teriak Sarah. Namun Rio langsung berlari keluar pondok menuju dermaga Situ Ciburui. Pocong itu mengejarnya perlahan, tidak terburu-buru, seolah tahu mangsanya tak akan lolos. Kabut danau membuka jalan sendiri saat Rio berlari ke ujung dermaga bambu. Air hitam di bawahnya mulai bergolak. Puluhan kepala manusia muncul dari permukaan. Mereka berbisik bersamaan, "Gantikan kami." Rio menangis sambil memegang kamera ke wajahnya sendiri. Buat yang nonton video ini, jangan pernah datang ke situ Ciburui malam Jumat Kliwon. Suara rantai tepat di belakangnya. Rio menoleh perlahan. Pocong tanpa kepala itu kini berdiri sangat dekat. Lalu, makhluk itu mengangkat kedua tangannya. Kabut hitam menelan seluruh dermaga. Teriakan Rio menggema keras di tengah danau. Biur, sesuatu jatuh ke dalam air. Lalu semuanya mendadak sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan pondok ritual dalam keadaan hancur. Sarah, Aldi, dan Dimas ditemukan pingsan di tepi danau. Namun Rio hilang. Yang tersisa hanya kamera rusak miliknya saat polisi memutar rekaman terakhir. Video berhenti pada satu frame mengerikan di tengah kabut Situ Ciburui. Terlihat sosok pocong berdiri diam. Namun kali ini, ia sudah memiliki kepala baru. Kepala Rio. Dan sejak malam itu, warga sekitar sering mendengar suara rantai kuburan dari arah danau. Konon katanya, pocong penjaga situ Ciburui kini tidak lagi mencari kepala. Ia sedang mencari korban berikutnya.